Nah, selanjutnya ada filum chordata. Nah, ini film yang sangat besar ya. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Mari kita lihat. Nah, jadi chordata adalah hewan yang dicirikan oleh keberataan notochorda pada tahap tertentu selama perkembangannya. Jadi notochorda itu tidak selalu ada sepanjang hidup si hewan ini ya, tapi mungkin ada pada tahap kehidupan tertentu saja ya, kemudian menghilang. Nah, tapi kalau dia memang punya notochorda pada suatu tahapan kehidupan dia, maka dia dimasukkan ke dalam filum chordata ya. Nah, chordata memiliki tali saraf berongga serta celah insang faring. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dari chordata, ada beberapa cirinya ya. Ini saraf yang berongga, kemudian ini ada notochordanya, kemudian ini ada ususnya ya, kemudian ada juga celah faring. Nah, jadi keempat ciri ini merupakan ciri yang paling pokok dari filum chordata. Nah, lalu ciri filum chordata ya, pertama dia kesimetrian atau kesetangkupannya itu umumnya bilateral. Jadi hanya bisa disetangkupkan begitu saja ya, tidak bisa setangkup dari dengan banyak sisi gitu ya. Kemudian dia triboblastik dan memiliki selomata dengan organisasi tubuh hingga pada tingkat sistem organ. Mereka mempertahankan ekor pos anal yang berotot, kemudian tubuh termasuk sistem sirkulasi tertutup. Beberapa anggota filum chordata, notochordanya ini hanya ada pada ekor larvanya. Nah, setelah dia berkembang menjadi dewasa, nah ini akan hilang. Ya. Nah, misalnya nanti pada urochordata itu, nah ini termasuk ke dalam filum dengan jenis yang ekornya memiliki notochordata pada saat dia larva. Kemudian pada beberapa ada yang sepanjang hidup mereka itu dia akan punya notochorda. Contoh dari film ini termasuk Ascidia, Salpa, Doliolum, kemudian Amphioxus ataupun Lancelet. Notochorda punya beberapa subfilum yaitu chordata punya beberapa subfilum yaitu urochordata, cephalochordata dan vertebrata. Nah, kalau yang urochordata itu disebut juga sebagai tunicata yang merupakan hewan laut. Tubuh hewan ini dikelilingi oleh penutup yang kasar mirip dengan mantel atau tunik, karena itu disebut sebagai tunicata ya. Larva berenang bebas, notochorda hanya ada di ekor larva dan setelah menetap di dasar laut ya, jadi saat dia larva ini punya ekornya punya notochorda, tapi kemudian dia akan tinggal di dasar laut, notochordanya ini tereduksi. Nah, jadi hilang dan mereka menjadi hewan yang sesil atau tidak berpindah tempat. Mereka umumnya hermaprodit. Nah, jadi hermaprodit ini bisa kawin ya, bisa kawin sendiri ya. Kemudian contohnya ada Ascidia, kemudian Doliolum, Oikoplura. Nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan mendatang dan
dari zoologi invertebrata. Kemudian yang kedua ada subfilum Cephalochordata, terutama terdiri dari hewan laut kecil seperti ikan tapi bukan ikan, karena ikan ini masuk ke dalam subfilum yang lain yaitu subfilum vertebrata. Tapi ini juga jadi dilihat ini seperti ikan. Notochorda terdapat di sepanjang tubuhnya seperti ikan, namun bukan karena ikan digolongkan dalam subfilum vertebrata. Memiliki faring yang berukuran besar dengan banyak celah insang. Memiliki faring yang berukuran besar atau insang nih ya. Nah, ini celah insang ya, dengan banyak celah insang. Nah, jadi ukurannya besar. Nah, itu tadi seperti ikan gitu ya, seperti ikan, tapi ya mungkin kalau awamnya ya ikan, tapi kalau dalam klasifikasi ya dia bukan masuk ikan, karena ikan masuknya ke dalam vertebrata. Anggota subfilum ini memiliki jenis kelamin yang berbeda. Jadi ini sudah bisa dibedakan mana jantan mana betinanya. Contohnya termasuk Apioxus dan Lancelet. Dan subfilum Chordata yang ketiga itu adalah subfilum vertebrata. Dalam subfilum ini kolom vertebral digantikan oleh dan termasuk kepala yang berkembang dengan baik. Nah, jadi kolom vertebralnya tadi ini sudah diganti dengan tulang belakang sejati dan kepala yang berkembang dengan baik. Kemudian dilindungi dalam tengkorak dan endoskeleton. Mungkin bertulang rawan ataupun tulang yang sejati ya. Mereka mungkin tanpa rahang ataupun dengan rahang. Jadi yang ini masuk ke dalam kelompok vertebrata. Nah, dari sini kalau kita memperhatikan pengelompokan hewan, maka yang mana yang dipelajari di dalam zoologi invertebrata ya. Nah, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Nanti mungkin ada video-video penjelasan yang lain, termasuk tadi ada selomata, aselomata maupun pseudoselomata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.